Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, firman Allah datang kepada Yohanes, anak Zakharia di padang gurun. Lalu ia pergi ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa, seperti yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Semua orang akan melihat keselamatan dari Allah kepada orang banyak. Yohanes menegaskan bahwa mereka tidak cukup hanya mengandalkan keturunan Abraham, melainkan harus menghasilkan buah yang nyata dari pertobatan. Ia memperingatkan bahwa setiap pohon yang tidak berbuah baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu banyak orang bertanya apa yang harus mereka lakukan. Yohanes berkata, "Siapa yang punya pakaian lebih, hendaklah membagi dengan yang tidak punya. Dan siapa yang punya makanan, hendaklah berbagi dengan sesamanya." Kepada para pemungut cukai, ia menegaskan agar jangan menagih lebih daripada yang ditentukan. Dan kepada para prajurit ia berkata supaya tidak merampas, tidak memeras, dan mencukupkan diri dengan gaji mereka. Orang banyak mulai bertanya-tanya apakah Yohanes mungkin Mesias yang dijanjikan. Tetapi Yohanes menjawab bahwa ia hanya membaptis dengan air, sementara akan datang Dia yang jauh lebih berkuasa, yang bahkan untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, yang membersihkan umatnya bagaikan seorang petani yang memisahkan gandum dari jerami. Dengan banyak nasihat Yohanes memberitakan Injil, sekalipun akhirnya ia dipenjarakan oleh Herodes karena berani menegur kejahatan yang dilakukan penguasa itu. Dari kisah ini kita belajar bahwa pertobatan sejati bukan sekadar kata-kata, melainkan tampak nyata dalam hidup sehari-hari melalui kejujuran, keadilan, dan kasih kepada sesama. Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan datang dari Allah, tetapi hati kita harus dipersiapkan untuk menerima Dia. Sama seperti jalan yang diluruskan untuk Sang Raja, demikian juga hati kita perlu dibersihkan dari kesombongan, ketidakadilan, dan kepentingan diri. Hanya dengan demikian kita siap mengalami kuasa Kristus yang membaptis bukan hanya dengan air, melainkan dengan Roh Kudus yang mengubah hidup.